Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kasih yang mengubahkan. Ayat intinya saya ambil dari Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Warisan nenek penjual pecel. Begini ceritanya. Suatu hari ada seorang ayah yang ditimpa masalah tak terduga. Ada maling di kampung mereka, dan semangat heroik sebagai kepala keluarga, tokoh masyarakat di tempatnya, ayah ini pun segera keluar rumah dan mengejar si maling yang sedang dikejar warga. Sayangnya si maling berlari terlalu cepat. Dalam sekejap sosoknya lenyap dari pandangan mata. Tinggallah seorang ayah tadi berlari paling depan, sehingga banyak orang mengira ia adalah si maling yang dikejar. Hari itu bukan saja seorang ayah ini digebuk hingga babak belur, ia pun harus mendekam di tahanan selama beberapa hari. Tahukah saudara, siapa yang paling rajin membesuk seorang ayah tersebut? Ada seorang nenek penjual pecel keliling. Dengan setia ia datang, tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan, tetapi juga lengkap dengan pecel dagangannya dan beberapa potong gorengan untuk dimakan ayah tersebut. Setelah lepas dari tahanan, seorang ayah tadi tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia malu karena sebagai warga yang sudah dianggap sebagai maling yang sebenarnya. Ia pun diajak tinggal di rumah nenek penjual pecel untuk sementara waktu. Betapa senangnya seorang ayah ini. Ia bertanya, apa yang dapat ia lakukan untuk membantu nenek ini selama ia tinggal di rumahnya. Nenek itu berkata, kamu bisa membantu saya membacakan Alkitab setiap malam karena mata saya kesulitan melihat di malam hari. Dan setiap malam seorang ayah ini selalu membacakan firman Tuhan untuk nenek itu. Ayat-ayat yang dibacakannya adalah yang pertama, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus.
yang keempat, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dibacakan seorang ayah ini kepada nenek penjual pecel itu. Dan firman Tuhan yang dibacakan itu tidak hanya berguna bagi nenek itu, tapi juga tertancap dalam hati seorang ayah yang dapat mengubahkan kehidupannya, dan dia juga membawa kesaksian kepada keluarganya. Benar saudaraku, bahwa firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Apa yang dibacakan seorang ayah ini untuk nenek penjual pecel itu berbicara juga kuat kepada ayah ini. Memang seorang ayah ini tak langsung menjadi pengikut Kristus. Ia dibesarkan dalam kepercayaan yang sama sekali berbeda. Butuh waktu 8 tahun sebelum ia kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan segenap pikiran dan hatinya. Namun tanpa kesaksian nenek itu, bukan tak mungkin seorang ayah tadi akan tetap menjadi seorang yang anti dengan kekristenan. Iman seorang ayah yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya juga mengajak keluarganya untuk memaknai hidup sebagai anugerah Tuhan semata, sebagai manusia yang telah berdosa dan tak mungkin menyelamatkan diri sendiri dengan semua amal baiknya. Sebab itulah Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia melalui Kristus yang tak berdosa. Rumah tempat tinggal keluarga ini sekarang menjadi saksi yang terus mengingatkan bahwa komitmen kami sekeluarga mengikut Kristus. Rumah ini sempat dilempari batu dan aneka kotoran oleh para tetangga saat mereka tahu keluarga ini menjadi Kristen. Namun seorang ayah terus mendorong untuk teguh dalam iman, dan tidak hanya kepada istri dan anak-anaknya. Seorang ayah ini juga memperkenalkan Sang Juru Selamat kepada saudara-saudaranya. 2 saudaranya beserta pasangan hidup dan anak-anaknya kini sudah menjadi pengikut Kristus. Demikian juga halnya dengan 7 saudara ibunya beserta pasangan hidup dan anak menantu mereka. Kesaksian seseorang ayah ini juga membawa ibunya mengenal dan percaya kepada Kristus. Hingga hari ini keluarga mereka tidak pernah tahu siapa nama nenek penjual pecel yang telah menaburkan firman Tuhan kepada ayahnya dan mengubah kehidupan 3 generasi dalam keluarga mereka. Ketika seorang ayah kembali berkunjung ke kontrakan nenek itu, ia sudah tidak ada lagi di sana. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tetapi kata-kata nasihat firman Tuhan yang selalu diucapkannya masih terngiang-ngiang di telinga seorang ayah tadi. Mungkin ia adalah malaikat yang diutus membuka jalan bagi keluarga kami untuk mengenal Juru Selamat. Dari kesaksian di atas, kita dapat belajar bahwa kemiskinan dan semua keterbatasan manusiawi kita bukanlah halangan untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan membagikan kasih-Nya kepada sesama kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk dapat mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan membagikan kasih itu bagi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.